eksperimen kami ya di UGM ya untuk memperkenalkan tentang baru pendidikan ini. Demikian Mas Awan. Baik, menarik sekali. Paradigma baru pendidikan itu kata kunci itu dari Mas Rangga Mahendra. Cukup menarik juga penjelasannya. Selanjutnya Mas Budi Sugandi, silakan Mas Budi Sugandi untuk menyampaikan pandangannya. Oke, makasih. Yang pertama saya ingin mulai dari istilah new normal ya. Sebenarnya memang istilah new normal itu kan bukan lahir dari rahim pendidikan, tapi lahir dari bidang bisnis dan ekonomi kan. Ada namanya Roger McNamee, itu seorang bisnismen begitu. Itu pada saat itu terjadi krisis tahun 2007 sampai 2008, kemudian ada krisis global, resesi global 2008 sampai 2012. Nah, dia ingin meyakinkan pengusaha-pengusaha itu agar tidak khawatir dan tetap move on. Makanya ada new normal. Jadi agar pengusaha itu bisa berani untuk melanjutkan usahanya. Nah, ini akan menjadi istilah atau term yang sangat ramai, bukan pasca COVID ya, tapi mungkin pada saat COVID ini, karena menurut riset, paling cepat itu vaksin akan ditemukan 18 bulan kemudian, itu 2 bulan lalu. Berarti sekitar 16 bulan lagi akan ditemukan. Itu udah hitungan optimis. Belum kita lihat pesimisnya. Mungkin bisa 2 tahun, bahkan lebih. Artinya ada sesuatu yang harus kita gunakan. Mungkin seandainya pun vaksin tidak ditemukan, mungkin kita akan bersahabat dengan COVID tadi itu. Nah, sekarang kita lihat data dong. Kalau di Indonesia sendiri, itu sekitar 46.000 lebih satuan pendidikan itu belum siap dengan sarana dan prasarana listrik dan internet. Makanya saya setuju dengan pembicara sebelumnya, Mas Rangga dan Mas Reza. Artinya ini adalah PR besar. Ketika benar dikatakan e-learning adalah new normal pendidikan, mampu atau enggak. Ingat, pendidikan itu berarti dari Sabang sampai Merauke. Artinya harus seluruh sekolah harus bisa menikmati itu. Yang selanjutnya adalah e-learning saya rasa sekarang itu mengalami penyempitan makna ya. Jadi e-learning itu dikira hanya menggunakan informasi WhatsApp, dikirimkan tugasnya, anak mengerjakan dibantu orang tuanya misalnya. Atau paling banter menggunakan platform Zoom dan aplikasi pendidikan. Nah, saya rasa itu terlalu singkat, terlalu kecil ya lingkupnya. Bahkan saya tidak terlalu yakin itu penggunaan Zoom dan apps pembelajaran seperti beberapa platform ya, itu maksimal. Belum ada data yang mengatakan. Yeah. Bahkan saya kebetulan tinggal di Jabodetabek, itu masih banyak itu guru-guru yang hanya menggunakan WhatsApp sebagai sarana pembelajaran e-learning. Nah, ini akan menjadi PR tersendiri. Ingat, Renstrat pembangunan pendidikan di Indonesia itu dibikin sebelum COVID, artinya pra-COVID. Nah, apakah itu relevan ketika digunakan ketika saat ini dan pasca COVID-19? Artinya menurut saya perlu ada transformasi atau perubahan ulang terkait Renstrat pendidikan kita. Karena ini akan berubah total dari sisi apapun, termasuk bukan hanya pembelajaran, tapi asesmennya, kemudian proses belajar di kelas. Hal yang simpel adalah bangku belajar, bagaimana keselamatan siswa itu, karena siapa yang bisa mengontrol siswa ketika berada di kelas bersama temannya? Dia akan berpegangan, sentuhan, dan lain-lain. Maka harus ada satu sistem yang terukur. Contohnya begini, kalau di Tiongkok itu kan, kebetulan saya kuliah di sana, itu sudah mulai proses belajar. Nah, anak-anak SD sampai SMA di sana itu dari awal memang sudah dites suhunya, suhu badannya. Ketika masuk, bangku itu udah dipisah sangat berjarak. Kemudian masker harus, cuci tangan secara rutin, tidak hanya di awal sama pulang sekolah, tapi bisa dikatakan setiap jam. Nah, kalau hal ini diterapkan di Indonesia, itu kan butuh budget yang luar biasa. Karena kita harus mensupport agar orang tua itu ya kalau bisa tidak perlu beli masker lagi, tapi disediakan oleh pemerintah untuk ini. Karena memang kalau saya pribadi, kebijakan
anak siswa diliburkan di awal, itu saya setuju. Karena memang sangat rentan sekali terkena ini, dan secara ekonomi nggak terlalu berpengaruh anak Indonesia itu. Nah, selanjutnya, kita akan menghadapi bonus demografi tentu ya, kita tahu ya. Nah, ini kalau dibiarkan begini, ingat 60% kita itu nggak mampu menghadapi e-learning. Ini data dari Komisi 10, karena dia di bidang pendidikan ya. 65% nggak mampu. Artinya apa? Bonus demografi ini menjadi hal yang positif kalau benar-benar kita didik secara baik dan mereka bisa menciptakan peluang kerja atau membuat pekerjaan. Bahkan menjadi pekerja yang optimal. Tapi kalau keadaannya seperti ini, misalnya diliburkan setahun misalnya, dan mereka ada lonjakan pengangguran yang luar biasa, bahkan lebih jauh tentang gizi, karena ini kan terkait gizi juga ketika sekolah ini diliburkan dan pekerjaan susah didapatkan ya. Nah, ini akan sangat berdampak negatif terhadap bonus demografi kita. Tapi tentu saja kita harus optimis karena memang ada blessing in disguise. Orang-orang yang awalnya tidak menggunakan teknologi terpaksa menggunakan teknologi. Jadi sebagai penutup, kalau kembali ke pertanyaan webinar ini, e-learning new normal pendidikan, tentu kita harus melihat sisi positif dan negatifnya karena kita suatu negara yang besar ya. Nah, tentu kalau positifnya tadi udah banyak disampaikan, termasuk pembicara sebelumnya. Nah, cuman hal negatifnya saya melihat memang kesiapan dari pemerintah kita. Itu yang harus disiapkan. Satu lagi, kalau seumpamanya nanti full dibikin belajar jarak jauh, tentu saya tidak setuju. Karena Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro sudah mengingatkan kita tentang konsep trisentra, yaitu 3 alam yang sangat penting, alam keluarga, kemudian alam sekolah atau perguruan tinggi, dan terakhir adalah alam masyarakat. Jadi tidak bisa secara menyeluruh teknologi itu menutup akses 3 hal tadi. Nah, akses keluarga kita sudah dapat hikmahnya, ada kebaikan di situ, tapi perguruan tinggi atau sekolah harus juga berperan, harus ada emosi antar siswa yang bergerak di situ, harus ada praktek dari teori-teori yang dilakukan, dan yang terakhir di lingkup masyarakat. Mungkin begitu sebagai pengantar saya terkait tema ini. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Budi yang sudah mengungkapkan pandangannya cukup komprehensif di sini. Mungkin saya bisa persilahkan rekan-rekan yang telah hadir di sini untuk bertanya kepada narasumber atau mengungkapkan pandangannya. Prof. Susanto dari tadi mengontak saya untuk bisa bertanya ke para narasumber. Silakan Prof. Susanto. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Wawan. Beliau ini tim yang paling super ya, panitia terkait tentang klaster pendidikan. Dan kepada para narasumber, Bang Reza, Bang Rangga, dan Bang Budi, dan juga Prof. Yusuf. Ini terkait tentang tema kita. Ini kita di Universitas Bandar Lampung sudah menerapkan e-learning jarak jauh dan menggunakan aplikasi yang ada di UDBR sendiri, dan juga menggunakan Zoom dan beragam lainnya sebagai bentuk variasi. Cuma ada kendala yang saya rasakan ya, ketika kita mencoba membandingkan dengan berinteraksi secara langsung di kelas. Di kelas misalnya kita bisa melihat sendiri bagaimana gesture. Kadang-kadang kita melihat resource yang ada di kelas itu sebagai strategi tersendiri. Sementara kalau kita menggunakan e-learning jarak jauh, menggunakan fasilitas elektronik media seperti Zoom misalnya, ada keterbatasan seperti kalau kita katakan itu dalam dunia pendidikan interpersonalnya itu kurang karena mungkin adalah sesuatu di mana kita tidak bisa melihat secara langsung bagaimana si mahasiswa kita itu
bereaksi terhadap materi yang kita sampaikan. Nah, sehingga kita mungkin di sini harus berimajinasi ya, dalam menggunakan e-learning ini kita harus berimajinasi, kita bertatapan dengan layar kita, tetapi imajinasi kita sedang berhadapan dengan mereka, sehingga kita bisa memainkan strategi. Misalnya materi A, bagaimana supaya materi A ini tersampaikan secara efektif, kemudian bisa memicu diskusi di dalam persepsi si mahasiswa peserta didik. Nah, terkait tentang platform yang sudah dikembangkan oleh para narasumber kita yang luar biasa ini, mulai dari Bang Reza, kemudian Bang Rangga, dan Bang Budi, apa kira-kira strategi untuk mengatasi permasalahan ketika kita tidak bisa bertatap wajah dengan mereka dan kita terbatas tidak bisa melihat bagaimana mereka bereaksi dengan materi yang kita sampaikan. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana memaksimalkan output learning tadi. Tadi sudah disinggung oleh Bang Reza bahwasanya mereka, Bang Reza atau Bang Rangga tadi ya, mereka harus kita juga memberi ruang kepada mereka untuk meramu dari beragam sumber sehingga mungkin saja mereka mengetahui lebih banyak dari yang kita berikan. Jadi omnidirectional itu memang betul-betul bisa terbangun dalam e-learning ini. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga tentang konsep pemerintah kita saat ini dari Pak Menteri, yaitu tentang Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Ini mungkin sangat inline sekali dengan pembelajaran e-learning yang kita terpaksa saat ini untuk menggunakannya dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Di mana dalam konsep Merdeka Belajar itu si siswa nuansa kritisnya itu dan nuansa bereksplorasinya itu dibuka selebar-lebarnya karena memang keterbatasan kita untuk berinteraksi secara face to face. Nah, begitu. Mungkin itu dulu Bang dari saya Bang Wawan. Makasih. Dibuka Bang. Ya, ada 3 pertanyaan di sini. Kami persilakan untuk Mas Reza untuk menjawab bergiliran dengan Mas Rangga kemudian Mas Budi untuk merespon pertanyaan dari Pak Prof. Susanto. Silakan Mas. Ya, pertanyaan bagus dari Prof. Susanto. Jadi kalau saya dari pengalaman saya sebetulnya kembali menggarisbawahi bahwa e-learning itu adalah tools, adalah metode, tapi bukan pengganti terutama gurunya, bukan pengganti dosen-dosennya. Jadi dengan adanya e-learning, menurut saya langkah pertama, kayak tadi kan Profesor Susanto bilang, kita kehilangan aura dari suasana di kelas. Kemudian kita menghadapi komputer, bukan menghadapi orang. Nah, itu adalah mengganti metode. Tetapi yang perlu justru dipahami di sini, yang kita perlu adakan mengempower justru pengajar-pengajar, dosen-dosen, guru-guru, sehingga bisa menggunakan tools ini dan ilmunya tetap sampai. Yang pertama, misalkan ini sebenarnya analoginya begini. Kalau kita terbiasa mengajar pakai bahasa Indonesia, terus tiba-tiba kita harus mengajar pakai bahasa Inggris, bukan bahasa Inggris itu menggantikan dosennya, tetapi dosennya harus beradaptasi menggunakan bahasa Inggris untuk mengajar. Ini juga sama. Ketika kita pada asalnya itu mengajar langsung tatap muka dan sekarang harus melalui online, itu berbeda bahasanya dalam tanda kutip, yang asalnya bahasa interaksi langsung menjadi bahasa penggunaan metode online. Nah, ini yang menurut saya sesungguhnya PR pertama, harus kalau ini sudah disiapkan sebelum COVID, kita ya tinggal melangkah. Tetapi ketika ini terjadi tiba-tiba, sesungguhnya ini yang perlu dibantu dari para dosen, para pengajarnya, sehingga mereka bisa menggunakannya sebagai tools. Dan yang kedua, sebagaimana tools, ini juga sebetulnya mesti digunakan untuk mengoptimalkan para pengajar. Gampangnya begini, kalau kita harus mengajar di 10 kelas, mungkin ada materi yang kita pun ketika kita bicara bukan online ya, ketika kita bicara mengajar langsung. Ketika kita mesti mengajar 10 materi, satu materi yang sama di 10 kelas, apakah karena kelasnya berbeda atau semesternya berbeda, pasti itu ada materi yang sama, tapi pasti biasanya seperti Profesor Susanto bilang, ada materi yang berkembang dinamik tergantung dari interaksi kita dengan kelas. Nah, dengan kita menggunakan platform online, sebetulnya kita mungkin akan mengcover materi yang berulang-ulang tadi. Jadi materi yang biasa berulang-ulang tadi itu bisa kita rekam, tetapi interaksi dinamisnya tetap akan terjadi ketika kita berinteraksi dengan mereka yang kita ajar. Nah, disitulah kita bisa memanfaatkan metode ini
bahwa interaksinya sekarang mungkin lewat Zoom, bahkan lewat WhatsApp pun tidak apa-apa dalam bentuk teks. Tetapi yang terpenting adalah pengajarnya tahu bagaimana mendeliver materi dia, menyampaikan materi dia dengan menggunakan metode yang berbeda dari sekedar bicara di depan kelas dan bertemu langsung. Jadi kata kuncinya adalah justru empowering pengajar sehingga mereka bisa dipersiapkan untuk menggunakan tools dengan optimal. Segitu dulu mungkin Mas Wawan dari saya. Ya, silakan Mas Rangga untuk merespon dari pertanyaan Pak Prof. Susanto. Baik, terima kasih Prof. Susanto. Pertanyaannya bagus sekali tadi. Jadi memang kami sendiri di UGM masih terus belajar ya bagaimana memperbaiki pedagogi ini dengan menggunakan daring ini ya. Ya salah satu yang sekarang sudah mulai diperkuat itu adalah flipped class learning ya. Mungkin kita semua sudah familiar. Jadi sekarang itu metode pembelajaran itu dibalik ya. Jadi kalau dulu di kelas itu kita belajar teori, kemudian mahasiswa atau siswa mengerjakan PR di rumah gitu ya. Nah sekarang dibalik. Di rumah mereka belajar teori, di kelas mereka belajar sharing problem. Pekerjaan rumah apa yang bisa dibawa, kemudian dibahas bersama di kelas. Nah ini yang saya rasa mungkin juga sekarang mulai digalakkan ya. Jadi di kelas pedagogi ketika learning itu memang kita lakukan lebih banyak untuk membahas problem-problem yang dihadapi. Terutama problem-problem yang ada di daerahnya masing-masing nih. Karena ini pentingnya, karena saya berbicara tentang online learning ini sebetulnya adalah salah satu peluang juga bagi kita untuk bisa memeratakan ya hak masyarakat untuk mendapatkan pendidikan. Karena mau nggak mau kan sekarang boleh kita akui ya, pertumbuhan ekonomi itu kan hanya terpusat di Jawa dan mungkin Sumatera saja. Karena apa ya? Karena memang kampus-kampus terbaik ada di 2 pulau ini. Tapi bagaimana dengan yang ada di Papua dan lain sebagainya gitu ya. Nah sehingga apa? Memang kalau kita lihat ya, pertumbuhan jumlah siswa yang ingin kuliah itu setiap tahun selalu meningkat lebih pesat daripada pertumbuhan kampus yang muncul di daerah-daerah itu loh. Nah ini yang harus dilihat juga sebagai pemerintah, sebagai momentum ya, bahwa sekarang infrastruktur pendidikan ini ya kita sekarang bicara bukan hanya terkait dengan bangku atau gedung ya, tapi salah satunya adalah konektivitas di daerah, infrastruktur, komunikasi internet di daerah yang harus diperkuat. Karena ini mau tidak mau harus seperti itu. UGM sendiri misalkan sekarang sudah kewalahan ya, kita pengen melayani sebanyak mungkin mahasiswa, tapi kan nggak mungkin. Nah, sekarang yang terjadi apa ya, yang di daerah itu kemudian pada datang semua ke Jogja, pada datang lagi ke Jakarta gitu ya, akhirnya mereka membuat apa namanya, ya mereka jadi nggak mau pulang lagi ke desanya, ke rumahnya. Padahal bukan itu yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan adalah mahasiswa yang langsung bisa mengangkat problem yang ada di sekitarnya, lalu kemudian dibawa ke ruang online ini loh. Dibawa ke ruang diskusi online, di mana kita bisa bertemu dengan dosen untuk kemudian membahas problem itu tadi. Nah teorinya nanti mereka bisa baca sendiri atau ikuti sendiri melalui link-link yang sudah diberikan oleh dosen sebelumnya, atau barangkali nanti mahasiswa juga boleh sebetulnya ya mengembangkan sendiri ya link-link atau mungkin teori-teori yang ingin dipelajari. Nah jadi sekali lagi Mas, yang kita bicarakan di sini pendidikan itu bukan hanya masalah transmission of knowledge, tapi yang lebih esensial dari pendidikan adalah karakter building. Kita pengen bangun karakter mahasiswa. Nah, karakter seperti apa yang kita bangun? Tentu saja adalah karakter insan ini yang bisa peduli dengan lingkungan sekitarnya. Insan yang bisa menjadi solusi atas masalah-masalah yang ada di sekitarnya, gitu ya. Jadi tidak kemudian semua masalah mereka harus berkumpul dulu di Jogja untuk membahas. Tidak. Ya mereka bisa bahas masalah yang ada misalkan di Sorong, ya dari Sorong. Bahas masalah yang ada di Wamena, ya silahkan dibahas dari Wamena, nanti kita bertemu di ruang online ini. Nah, jadi begitu Mas yang kita lihat sisi positif ya dari pembelajaran learning ini. Begitu. E-learning ini ya. Baik, terima kasih Mas Rangga atas respon. Memang kalau berdasarkan survei dari Dikti yang saya baca, memang dengan respon 250.000 mahasiswa yang saya baca ya, mahasiswa itu lebih nyaman dengan belajar daring, merasa nyaman dengan belajar daring dibandingkan sebelumnya, karena mereka bisa bertanya dosennya via chat dan bisa tidak harus hadir di kelas. Dan sambil selonjoran ya. Ya, sambil selonjoran gitu. Atasnya kemeja, bawahnya pakai sarung, atau celana pendek kan bebas. Baik, silakan Mas Budi untuk merespon dari pertanyaan Prof. Susanto. Oke.
repot ini kalau jadi jawab ketiga karena sudah pakar-pakar yang menjawabnya. Cuman ada sedikit yang mungkin saya tambahkan aja ya, karena sudah cukup lengkap ya. Jadi memang Prof. Yong Jo, salah satu profesor di Amerika, bilang tofu is not cheese. Jadi dia ingin menggambarkan new normal sekarang itu bahwa tahu itu bukanlah keju kan. Mungkin keduanya agak mirip-mirip warnanya tuh, agak sedikit kuning kan. Tapi penggunaannya beda, materialnya beda, dan seterusnya. Nah ini menjadi kalimat yang simple, tapi harus kita sesuaikan. Artinya kalau e-learning pun itu jangan terlalu sempit memaknainya, hanya sekedar Zoom atau belajar jarak jauh. Nah, karena begini, ada memang pembelajaran yang tidak bisa diterapkan secara daring secara penuh. Misalnya arsitektur begitu ya. Kalau arsitekturnya nanti secara daring bisa miring kayak menara Pisa semua nanti gedung-gedung kita. Nah, artinya harus ada mix antara teori dan praktek. Tapi ada juga pembelajaran yang secara daring bisa dilaksanakan. Misal belajar bahasa Inggris begitu ya, itu sangat mungkin. Makanya konsep awal Klik Coaching itu kami proses belajarnya adalah yang bisa diterapkan tanpa tatap muka langsung. Belajar bahasa, persiapan kuliah, sampai dengan menulis esai. Nah, menulis esai pun itu tidak sepenuhnya teori, tapi ada penugasan kepada siswa untuk dia belajar sendiri. Nah, saya ingin lanjut sedikit ke ini ya, pertanyaan. Jadi perlu kita tekankan bahwa mayoritas siswa kita adalah masuk kategori generasi Z dan generasi Alpha. Itu baik sekolah SD maupun mahasiswa. Ada ciri khas dari generasi Z dan Alpha ini. Mereka sangat akrab dengan gadget atau dengan handphone. Nah, jadi benar kata Mas Wawan tadi, mahasiswa lebih senang belajar di rumah karena bisa jadi mereka paham dengan diajarkan dosen dan bisa jadi yang kewalahan adalah dosennya, bisa jadi itu. Jadi harus ada riset juga tuh bagaimana kemampuan dosen atau guru dalam menggunakan e-learning, bukan untuk mendeskripsikan kemampuan dosen atau guru ya, tapi perlu juga evaluasi saya lihat ya. Nah, artinya itu. Nah, yang terakhir ini terkait sharing of knowledge saya lihat ya. Jadi Mas Rangga tadi sudah menyinggung ya, UGM pun mencoba mencari celah ya. UGM, UI, dan beberapa kampus besar di Indonesia. Artinya itu kan gambaran kampus-kampus yang punya kualitas ya. Nah, ini akan menjadi momentum positif juga saya lihat untuk bisa berbagi ke sesama kampus yang lain. Jadi ke depan kampus itu tidak bisa dibatasi oleh provinsi, oleh gedung, tidak bisa. Tapi anak Papua sudah bisa belajar ke orang UGM. Orang dari ujung utara Indonesia di Tarakan bisa belajar ke UI dan UGM meskipun tidak sebagai mahasiswa UGM atau UI. Nah, rencana-rencana begini saya rasa tidak cukup dibicarakan dalam forum yang terbatas 2-3 jam begini. Ya. Justru ini harus ditarik ke atas sebagai rekomendasi bahwa renstra pendidikan dasar sampai tinggi kita harus dirombak ulang. Makanya saya setuju dengan opini Prof. Iwan Pranoto di Kompas waktu itu. Beliau katakan perlu ada namanya revolusi pendidikan. Nah, ini perlu dipikirkan kembali. Kira-kira begitu, Mas. Baik, terima kasih Mas Budi Sugandi. Wah, menarik ini, revolusi pendidikan ya. Saya belum baca artikel itu, tapi nanti kita akan bahas lagi terkait hal itu. Silakan, mungkin Prof. Yusuf Barusman ada yang hendak disampaikan terkait pertanyaan dari Pak Susanto. Pak Yusuf? Sepertinya beliau tidak ada di tempatnya. Ini ada satu pertanyaan dari salah satu yang mengikuti diskusi online kita ini terkait dengan panduan. Apakah sudah ada dari pengalaman para narasumber yang memiliki platform ini, dan juga mungkin ada masukan-masukan juga untuk kepada pemerintah, para stakeholder nantinya, apakah ada protokol semacam panduan untuk belajar secara daring ini? Karena selama ini kan kita dibuat
ya terus terang saya juga sebagai orang tua dipaksa untuk belajar secara daring, dan kami juga tidak tahu bagaimana mengguide-nya, bagaimana membimbing anak kami untuk belajar daring ini, karena dipaksa kan, dan itu membuat keragaman gitu ya. Begitu juga dengan para mahasiswa, mungkin para mahasiswa lebih biasa lah. Nah, menurut rekan-rekan narasumber ini, apakah diperlukan suatu protokol, guideline untuk atau semacam kurikulum e-learning untuk sebagai panduan kepada para pelajar maupun pada orang tua untuk mendampingi anaknya melakukan pembelajaran secara daring, ataupun pada mahasiswa, apakah perlu ada semacam SOP atau protokol? Bagaimana pengalaman dari rekan-rekan selama ini, selama memberikan selama menjalani platform secara online? Selama Mas Reja? Sorry. Ya. Ya, pertanyaan bagus. Jadi, menurut saya justru itu yang seharusnya sekarang ini diutamakan. Jadi ketika kita terpaksa pindah ke online karena ada COVID, kalau saya boleh usul, seharusnya semua stakeholders itu justru fokus adalah bagaimana membuat para pengajar itu tahu bagaimana cara mengajar secara daring. Jadi kasarnya investasi itu lebih baik di situ. Terutama, tadi juga Mas Budi bagus sekali, terutama karena kata kuncinya kan ada di pemberi materi. Ketika online ini memang membuka suatu peluang, orang bisa mengakses materi dari expert yang ada di mana saja. Jadi expert di Jogja bisa diakses oleh seluruh Nusantara. Tetapi yang perlu dicari tahu atau diinvestasikan adalah bagaimana supaya expert-expert ini bisa menginvestasikan waktunya untuk memberikan materi yang bisa diajar secara daring. Itu fundamentalnya. Jadi justru investasi terbesar saat ini adalah mengempower para pengajar sehingga bisa mengajar via daring dengan tepat dan pas. Nah, ini sekarang saya bicara pengalaman pribadi. Memang susah kalau kita biasa ngajar di kelas terus harus daring. Saya pertama kali ngajar online itu juga bingung. Ini kayak ngomong sendiri kayak orang latihan teater apa gimana ya. Sehingga ya ujung-ujungnya practice make perfect gitu ya. Jadi ya saya memang berlatih. Kalau teman-teman masuk ke YouTube channel saya misalkan, itu kelihatan banget yang pertama itu ya kacau gitu. Justru makin ke sana makin terbiasa, bukan berarti profesional juga kayak Mas Rangga yang mungkin ada talent tersendiri atau pengalaman tersendiri dalam berkomunikasi. Tapi buat katakanlah amatir seperti kami yang sebetulnya tidak terbiasa merekam diri sendiri, memang kata kuncinya di latihan. Jadi ya tidak ada shortcut, latihan saja, dan kalau memang pertamanya ada lag, ada lagging, ya diterima aja, nanti lama-kelamaan insya Allah membaik. Mungkin itu aja Mas Wawan, pengalaman pribadi ya. Ya, terima kasih Mas Reja. Artinya penting sekali ya ini. Bahkan ini seharusnya pemerintah bisa menginvest terkait kurikulum atau guideline-nya. Silakan Mas Rangga, bisa sharing Mas terkait pengalaman Mas Rangga atau ada masukan kepada pemerintah terkait hal ini? Ya, tadi pertanyaannya terkait dengan panduan ya. Iya, protokol. Jadi panduan itu kan question of how. Ya, kalau bagi saya yang lebih penting adalah question of why dulu nih. Kenapa kita harus menggunakan kanal online ya. Jadi sekali lagi yang harus diingat, yang namanya online itu hanya pilihan kanal ya. Kan bagaimanapun juga belum ada kanal, kita bicara konten dulu ya. Nah, tergantung nih, karena tergantung kontennya, kanal akan menyesuaikan. Tadi sudah dijelaskan juga misalkan konten yang terkait dengan arsitektur mungkin nggak cocok untuk menggunakan kanal online. Jadi sekali lagi, saya kok agak sedikit malah ini ya, karena kalau kita bicara panduan nanti baliknya lagi-lagi adalah penyeragaman. Kalau penyeragaman baliknya nanti ujung-ujungnya adalah ya lagi-lagi kayak di pabrik lagi nih. Gitu ya. Padahal yang lebih penting bagi saya, menurut saya itu adalah bukan hanya sekedar panduan ya, mungkin panduan pentingnya, tapi lebih penting adalah paradigma bahwa yang namanya mahasiswa itu harus menjadi sumber ya dari apa semua yang kita lakukan ini loh, supaya kita nanti bisa mengajak mahasiswa itu untuk lebih mengangkat masalah yang ada di sekitarnya, lalu belajar mereka untuk mengintegrasikan ilmu pengetahuan gitu ya. Nah, kita mulai dari situ.
nanti kalau sudah ketemu why-nya, how-nya itu menurut saya bisa menyesuaikan dengan berbagai cara ya. Jadi bahkan yang paling sederhana pun kalau kita sudah ketemu why-nya ya, even dengan WhatsApp saja mungkin bisa loh, sekedar untuk ini ya, ya misalkan saya sendiri di kelas itu dari dulu nih, bukan hanya ketika ada COVID, sudah sejak 5 atau 6 tahun lalu, kita selalu punya grup diskusi di kelas itu yang mahasiswa selalu saya challenge untuk mereka sharing problem yang ada di sekitarnya. Kemudian kita bahas bareng, jadi meskipun kuliahnya sudah selesai mungkin 2-3 tahun yang lalu, sampai sekarang banyak mahasiswa yang sharing problem-problem yang mereka hadapi. Nah ini kan juga salah satu contoh ya, bagaimana yang lebih penting itu adalah ya kita mengajak anak didik siswa itu untuk lebih peka dengan lingkungan sekitarnya, kemudian mencari solusi bersama dan menggunakan online hanya sebagai salah satu saluran untuk belajar. Mungkin begitu masalahnya. Baik, terima kasih Mas Rangga ya. Artinya poinnya kita harus tidak hanya melihat how-nya tapi why-nya, karena itu merupakan suatu kanal ya. Seperti yang saya tangkap dari Mas Rangga. Baik, mungkin Mas Budi punya pandangan tersendiri terkait hal ini? Singkat saja ya. Jadi memang SOP saya rasa harus ada memang ya. Tapi lebih ke sifatnya teknis. Seperti ketika anak masuk sekolah atau masuk kampus harus cuci tangan, harus pakai masker, itu lebih ke SOP ke situ. Agar kita tidak terperangkap bahwa kepada yang disampaikan Mas Rangga tadi, ke penyeragaman. Jadi SOP yang dimaksud tadi saya setuju, asalkan lebih ke teknis kepada siswa dan guru. Dan yang menjadi memang tekan adalah esensi atau paradigma, sudah disampaikan tadi. Ya. Nah, kalau bicara terkait pelaksanaan di lapangan, saya rasa memang pemerintah harus melibatkan non-government atau swasta dalam hal ini. Kita tidak perlu berdebat, kita cukup melihat saja bagaimana sajian support dari swasta untuk membantu permasalahan kita di bidang non pendidikan, bidang transportasi misalnya. Saya rasa Gojek tidak perlu dipertanyakan untuk mengurai kemacetan di Jakarta. Nah, hal seperti ini harus dibawa ke alam pendidikan. Tidak mungkin ya, dan saya bisa dikatakan pesimis lah untuk mengatakan tidak mungkin pemerintah bisa menciptakan sebuah apps begitu sehingga bisa digunakan untuk proses belajar. Kalau swasta, saya punya keyakinan mereka mampu. Tentu dengan rule yang harus ditetapkan. Karena data siswa dan seterusnya itu tidak boleh diberikan sepenuhnya kepada mereka. Jadi sebagai penjelas bahwa untuk apps tadi atau proses teknologi, mau tidak mau agar ini bisa optimal, harus dikerahkan swasta untuk bisa mendukung proses belajar mengajar agar optimal. Begitu kira-kira Mas. Baik, terima kasih Mas Budi. Artinya keterlibatan tidak hanya pemerintah, tapi ada non-government yang ikut terlibat juga untuk bisa melakukan akselerasi pembelajaran dan kondisi saat ini ya. Baik, mungkin saya dengar dari rekan saya dari Prof. Susanto bahwa Pak Yusuf sudah kembali lagi bergabung sama kita. Bisa ada komentar Pak Yusuf terkait pertanyaan Prof. Susanto maupun apa yang saya sampaikan tadi ya terkait protokol atau SOP selama proses pembelajaran daring ini, dan juga kata Prof. Susanto itu bagaimana maksimalkan output learning dalam kondisi pandemik ini. Silakan Prof. Yusuf mungkin bisa memberikan tanggapannya. Ya, jadi memang saya katakan tadi semua ini gagap dan semua berusaha menyelamatkan diri masing-masing gitu ya. Dan sepertinya pemerintah juga nggak muncul-muncul nih, ya toh, apa seperti tidak hadir bagaimana mengguidance masyarakat khususnya masyarakat pendidikan untuk mereka bisa melalui masa-masa sulit ini. Ya, kalau untuk membuat standarisasi secara keseluruhan agak sulit ya. Saya tidak setuju juga untuk mengeneralisir satu kebijakan. Saya contohkan misalnya Pak Menteri mengumumkan bahwa kuliah atau sekolah itu pendidikan akan buka nanti baru awal tahun depan. Ini kan seolah-olah mengeneralisir kondisinya seperti yang ada di Jakarta atau di kota-kota besar di Jawa begitu loh. Kalau memang pembelajaran itu dialihkan sepenuhnya dari menggunakan daring begitu loh. Padahal kalau kita lihat kondisinya kan bisa sangat berbeda kalau di luar Jawa, ya toh, baik itu dari sisi kerentanan atau dari sisi penularan virusnya atau wabahnya
ini kan berbeda-beda gitu loh. Satu, yang kedua dari sisi kesiapan infrastruktur daringnya pun berbeda-beda. Dari sisi kesiapan sekolah maupun gurunya juga berbeda-beda. Akibatnya begitu diputuskan secara universal, secara general bahwa pendidikan itu baru buka tahun depan, ini ya terus terang sebagian besar kalangan pendidikan ya itu ya sebenarnya ya bukan cuma lockdown, tidak melakukan apa-apa begitu, tidak melakukan apa-apa. Nah, oleh karena itu sebenarnya tidak seperti itu juga. Kita harusnya bisa mengkomunikasikan itu pada pemerintah atau satuan-satuan pendidikan yang lebih kecil begitu ya, untuk melihat kasus per kasus, karena ada yang memang dalam tanda kutip kota-kota atau daerah-daerah tertentu yang memang dia tidak merah atau tidak bahkan kuning aja enggak. Jadi kenapa harus di lockdown? Satu. Yang kedua, kalau kita bicara daring juga sama, kesiapannya sangat berbeda. Nah, jadi saya cenderung tidak setuju kalau kita membuat keputusan yang sifatnya generalisir tadi. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara standar pembelajaran. Tadi ini kita bicara daring juga. Sama di level perguruan tinggi saja semua masih gagap gitu loh. Sepertinya yang kita lakukan lebih banyak pada memindahkan kelas itu di virtual gitu loh. Jadi seolah-olah dengan menggunakan Zoom kita melakukan perkuliahan. Saya pikir bukan itu. Karena ini sama sekali berbeda pembelajaran online dengan pembelajaran di kelas. Makanya di kita di UPL kita terapkan 3 cara. Pertama, kita perkenankan mereka memilih untuk offline, gitu, dengan protokol kesehatan yang ketat. Artinya jumlah kapasitas kelas itu kita batasi maksimum separuhnya. Ya, jadi kalau kapasitas kelas 60 kita buat 30 kita buat maksimum 15, dan kemudian semua protokol kesehatan kita terapkan secara ketat, bahkan kita undang dari gugus tugas COVID-19 provinsi, dari Polri dan sebagainya, untuk kita undang untuk mereka memberikan pendapatnya terkait dengan apa yang kita lakukan ini. Nah, oleh karena itu kita memberanikan untuk membuka kampus kita terkait dengan new normal. Nah, caranya bagaimana dalam hal proses pembelajaran? Proses pembelajaran kita suruh milih mahasiswa. Apakah mereka mau melakukan perkuliahan offline atau online atau hybrid, campuran kedua itu. Baik. Dengan catatan bahwa kalau menggunakan offline itu memang ada maksimum kapasitinya. Begitu maksimum kapasiti terpenuhi, maka yang lain sisanya harus dilakukan online. Nah, kalau dia online, kita ada 2 cara. Online kita sebut dengan mandiri, online mandiri, ya. Artinya itu semua kita upload bahan kuliahnya, dan kapan mereka mengakses dan sebagainya itu dibebaskan kepada mahasiswa. Tapi memang permasalahannya adalah bagaimana kita membuat standar kualitas di materialnya, material pembelajarannya. Dan ini tentu menjadi challenge tersendiri untuk bagaimana kita memastikan bahwa standar pembelajaran itu memang sesuai dengan yang seharusnya. Yang kedua, kita tambahkan lagi namanya online interaktif. Nah, di sini kita paling tidak ada 30%-an kita wajibkan dosen-dosen melakukan online interaktif, di mana mereka bisa diskusi, mereka bisa bertanya, bertatap muka melalui virtual kepada para mahasiswanya. Jadi ini. Kemudian yang ketiga, kita mintakan ada external reviewer dari baik itu secara keilmuan dari peers-nya masing-masing untuk menilai apakah yang kita lakukan ini cukup bisa mengakomodir. Selain akhirnya kita harus lakukan evaluasi, minta review dari mahasiswa, bagaimana tingkat kepuasan mereka. Nah, tingkat kepuasan ini, ya yang paling penting adalah bagaimana perasaan nyaman mereka terhadap keamanan dari wabah COVID gitu loh. Dan karena itu harus kita berikan rasa amannya. Kalau nggak, mereka nggak akan berani masuk ke kampus. Nah, itu kita show up, kita tampilkan di medsos, di media bahwa kegiatan-kegiatan perkuliahan, mereka ada di taman-taman kampus, mereka melakukan kegiatan praktikum, itu merasa aman karena mereka menggunakan seluruhnya new normal, artinya aktivitas mereka itu dibekali dengan APD, dibekali dengan face shield dan sebagainya, sehingga orang tua pun merasa nyaman kalau anaknya di kampus itu memang
dijamin keselamatannya terkait dengan wabah COVID-19. Dan itu kalau di level perguruan tinggi mungkin bisa, tapi kalau kita turunkan ke level SMA, SMP, saya pikir bisa juga protokol-protokol teknis keselamatan itu, ya. Jadi dan itu sebenarnya kita sudah buatkan protokol dan itu sudah dibawa ke pusat untuk menjadi model katanya. Tapi ya saya pikir sih nggak boleh terlalu lama juga karena ini masing-masing sekolah mencari-cari gitu loh bagaimana protokol, dan kebanyakan mereka tidak cukup berani disebabkan karena pimpinan daerahnya juga tidak berani disebabkan anak aturan dari pusat tadi. Dan kami memberanikan diri karena memang tidak ada aturannya gitu. Tidak ada aturannya. Saya pikir kalaupun nanti melanggar aturan ya sudah kita tutup lagi aja gitu. Karena kalau nggak ada aturan ya udah berarti boleh. Saya pikir itu yang kita, tapi tentu bukan berarti kita asal terabas saja, kita terus koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memonitor ya bahwa apa yang kita lakukan ini menjamin keselamatan dan kenyamanan dari peserta didik. Saya pikir itu Mas Wawan. Baik, terima kasih Prof. Yusuf, cukup mencerahkan juga penjelasan dari Prof. Yusuf. Ini ada pertanyaan dari Mas Soleh. Saya persilakan Mas Soleh untuk bertanya langsung para narasumber karena Mas Soleh ini membina sekolah-sekolah SD, SMA di pedalaman Kalimantan. Dan dia ingin bertanya, membutuhkan masukan dari para narasumber. Silakan Mas Soleh. Saya sudah unmute. Silakan Mas Soleh. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya kepada narasumber. Betul seperti yang tadi dibacakan di chat saya bahwa saat ini saya sedang membina 19 sekolah di pedalaman Kalimantan Tengah. Kemudian sedang ramai orang-orang menyerukan belajar daring seperti itu ya. Cuma saya agak iri sebenarnya karena sekolah-sekolah yang saya bina, siswa-siswa yang saya bina jumlahnya sekitar 1.800-an itu agak sulit untuk mendapatkan akses pembelajaran daring karena memang sarana-prasarana di sana, akses internet tidak merata gitu, tidak ada. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah kira-kira bagaimana strategi atau langkah yang bisa dilakukan untuk tetap bisa melakukan pembelajaran meskipun dalam keadaan yang terbatas seperti di tempat-tempat saya ini. Itu mungkin pertanyaan saya. Terima kasih Mas Soleh. Mungkin Mas Rangga mungkin bisa merespon Mas Rangga pertanyaan ini, Mas Rangga. Silakan Mas. Baik. Salam Mas Soleh ya. Sebagai kolega pengajar juga nih, saya senang sekali nih Mas. Mungkin kapan-kapan kita bisa ngobrol lebih jauh ya. Justru terus terang saya yang pengen belajar nih dari Anda nih. Karena Anda yang menghadapi problem yang jauh lebih real daripada saya ya. Ya, jadi begini Mas, sekali lagi ya yang namanya pendidikan online daring itu hanya pilihan kanal, pilihan saluran ya. Nah, tentu saja kita tidak harus terjebak harus menggunakan satu saluran tertentu saja. Ya, kalau memang ya di sana akses untuk video Zoom seperti ini susah, bisanya adanya WhatsApp atau bisanya mungkin hanya SMS, ya kita bisa kok sebetulnya mengoptimalkan itu ya. Jadi ini yang memang tadi saya sepakat juga ya, kembali kepada kreativitas dosen ya. Jadi yang namanya pedagogi itu lebih banyak unsur seninya, artnya ya. Jadi memang tidak ada yang namanya rumus baku yang bisa diterapkan untuk semua lokasi, semua tempat gitu ya. Justru Mas Soleh ini yang paling paham ya, seperti apa metode yang paling tepat untuk digunakan di Kalimantan misalnya. Ya jadi misalnya ya kalau kita lihat, saya kurang tahu ya, apakah kalau ya saya yakin kalau sekedar grup WhatsApp mungkin masih bisa ya, atau paling enggak Instagram lah, TikTok. Ada loh di sini dosen-dosen yang mengajar pakai Instagram Live juga. Ya oke lah, meskipun banyak kontroversi, tapi kalau memang itu saluran yang bisa dijangkau oleh siswa ya kenapa tidak? Saya sih seperti itu ya. Tidak harus kalau kita pakai Zoom lalu video conference seperti ini ya. Saya pikir beberapa hal yang kita lakukan ini mungkin juga terlalu luxurious ya buat teman-teman yang mungkin tadi saya sebutkan masih kesulitan untuk mendapatkan akses internet ya. Jadi jangan kecil hati Mas Soleh, banyak sekali cara ya. Kalau kita bicara cara itu unlimited, tergantung kreativitas. Ya. Gitu. Baik, terima kasih Mas Rangga. Mas Budi Sugandi mungkin bisa menambahkan Mas Budi. Mungkin ada pandangan dari Mas Budi. Monggo Mas. Oke, Mas Soleh keren banget tuh pertanyaannya. Saya jadi teringat seminggu lalu saya diskusi juga dengan Butet Manurung. Pasti kenal ini. Kalau
punya sekolah di pedalaman, karena Butet Manurung sangat concern di situ, bahkan dapat penghargaan Ramon Magsaysay Award kan terkait kerja dia. Nah, saya rasa memang tidak perlu loncat ya. Loncat dalam arti ketika melihat ada rame-rame new normal, internet, dan lain-lain, ingin ke sana juga. Justru saya setuju dengan Butet Manurung bahwa kekuatan local wisdom itu yang harus dipersolid sebenarnya. Ingat, banyak loh orang-orang di pedalaman itu yang menolak akhirnya, menolak ketika teknologi atau ketika ingin dibikin sekolah begitu ya, karena pengalaman mengajarkan mereka hal yang negatif. Misalnya, ingin dibikin sarana pendidikan, tapi hutan mereka ditebang misalnya hingga nggak jelas. Nah, hal-hal begini kan bersifat traumatik ya, dan kebutuhan mereka berbeda. Contoh yang sering diberikan oleh Butet misalnya, anak di sana diberikan sepatu misalnya. Anak diberikan sepatu di Papua, begitu di pedalaman, pakai bla bla bla. Selama 2 bulan kemudian mereka protes. Kenapa? Kaki mereka keinjak duri sekarang. Jadi yang awalnya tanpa sepatu, duri itu yang patah kalau diinjak, karena kebiasaan pakai sepatu, sekarang jadi tipis kulit kaki mereka. Artinya apa? Kalau kita tarik lebih jauh lagi, local wisdom di setiap daerah harus disesuaikan, Mas. Justru di daerah itu potensi alamnya luar biasa. Ada yang potensi alam perikanannya bagus, ya sudah, fokusan ke situ. Toh kita kan negara archipelago country. Tentu itu kalau melihat cita-cita pendidikan, justru itu lebih baik diarahkan kepada arah pertanian tanpa menggunakan internet. Begitu juga yang di hutan misalnya. Bagaimana agar pengembangbiakan binatang lebih dijaga. Nah, justru kalau saya boleh berpendapat di sini, menurut saya tidak perlu ditarik jauh untuk juga mengikuti arus penggunaan internet agar sama dengan di kota, yang itu justru akan makin tertinggal jauh, tapi fokus ke penguatan local wisdom yang ada di setiap daerah-daerah tersebut. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih Mas Budi sekalian. Ya, intinya adalah penguatan dari local wisdom yang ada di masing-masing daerah. Jangan tergantung dengan kanal yang sedang tren saat ini, yaitu melalui media daring. Tapi memang ini agak sedikit riskan dengan kondisi COVID ini, jadi memang harus ada protokolnya juga. Baik, selanjutnya Mas Reja mungkin bisa memberikan pandangan sebelum kita tutup sesi hari ini, karena waktu sudah pas mepet. Selamat Mas Reja. Ya Mas Soleh, kalau saya dari pengalaman pribadi, jadi dari materi-materi Yo Berbagi yang sudah kita online-kan, itu saya sering mendapat pesan dari guru-guru atau dari dosen-dosen di daerah. Jadi memang betul Mas Soleh bahwa tidak semua murid itu punya akses sama internet. Jadi yang terjadi di Yo Berbagi saya melihat adalah dosen-dosen yang di daerah atau guru-guru yang di daerah itu menggunakan materi Yo Berbagi dan mereka sendiri mempelajarinya, beberapa bahkan nobar sama pelajar atau mahasiswanya. Jadi mereka menggunakan kuota dari sang dosen untuk nonton bareng materi kuliah dari expert di Jakarta atau di Bandung atau di kota besar, di luar Indonesia bahkan, dan kemudian mereka mengajarkannya lagi dalam bentuk diskusi bareng-bareng. Nah, jadi yang kami lakukan atau yang saya lakukan biasanya mereka itu jadi diskusi dengan kita, expert yang di Yo Berbagi, dan kita sharing materi belajar, bahkan slide-nya kita kirim ke pengajar-pengajarnya. Dan biasanya hubungan tidak berhenti di situ, jadi kita terbuka kalau si pengajar, kayak Mas Soleh nih, misalkan menggunakan materi dari Yo Berbagi, tanya sama pengajarnya langsung, kita diskusi dengan Mas Soleh gitu. Nah ini yang saya lihat berjalan di Yo Berbagi, dan sepertinya ada 2 hal yang terjadi di sini. Pertama, ini jadi semacam upgrade dari pengajar-pengajar di daerah, jadi punya akses seperti Mas Budi bilang, untuk materi-materi berdasarkan pengalaman dari expert-expert yang memang malang melintang di dunia nyata, tapi tidak punya waktu untuk mengajar di kelas. Jadi ilmu ini yang diserap oleh pengajar-pengajar, dosen-dosen di daerah. Dan yang kedua, ini memberikan kepercayaan diri yang saya lihat dari pengalaman kita, dari mahasiswa atau muridnya juga, karena mereka melihat bahwa dosen atau guru mereka yang mereka interaksi di daerah, itu punya backup
ilmuwan di Jakarta atau ilmuwan di Bandung atau ilmuwan di Kanada yang mensupport penuh guru atau dosen mereka. Jadi ada semacam kepercayaan diri dari mahasiswa atau murid yang merasa sekarang akses ilmu mereka sama dengan mahasiswa atau murid-murid yang di kota besar. Mungkin itu dari pengalaman pribadi saya, ini bukan teori, jadi ini yang kita alami dan ini yang terjadi. Begitu Mas Wawan? Baik, terima kasih Mas Reza. Jadi itu pengalaman menarik. Nanti mungkin diskusi ini tidak hanya terhenti sampai saat ini, teman-teman bisa bergabung dalam grup WA maupun Telegram yang sudah di-share oleh Mas Ahmad Aditya tadi di chat, bisa di-scroll di chattingnya. Jadi bisa gabung di situ, nanti bisa interaksi langsung dengan Mas Reza, Mas Rangga, maupun Mas Budi Sugandi. Dan juga jangan lupa untuk join juga melalui aplikasi yang mereka miliki, masing-masing punya kelebihan dan saling melengkapi untuk aplikasi platform pembelajaran secara daring ini. Tidak terasa sudah 1,5 jam berlalu. Sebelum saya tutup sesi diskusi online untuk klaster pendidikan dan teknologi, saya persilakan Mas Ahmad Aditya untuk bisa menyampaikan sepatah dua patah kata terkait diskusi pada malam hari ini. Mungkin ada ada yang hendak disampaikan, Mas Adit. Silakan Mas. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran para pembicara, Bro Rangga Almahendra. Beliau ini super sibuk dan menyempatkan untuk hadir dan berbagi buat kita. Terima kasih Bro Rangga. Kemudian ada Mas Budi Sugandi, ini teman baik saya juga, sangat concern soal pendidikan. Kemudian ada guru saya nih Mas Muhammad Reza, founder Rio Berbagi. Terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak sekalian. Kemudian juga terima kasih atas pemantik diskusinya, Prof. Yusuf yang selalu membina dan membimbing kita untuk ini, dan Bro Wawan sebagai Ketua Klaster Pendidikan dan Teknologi. Dan terima kasih buat semua peserta yang hadir. Tadi saya berikan WhatsApp group buat teman-teman yang ingin join. Terus terang saya cukup tergugah juga atas statement Mas Soleh tadi. Mungkin kalau misalnya bisa bergabung ke grup chat WhatsApp itu kita bisa ngobrol lebih lanjut Mas, karena mudah-mudahan ada banyak hal yang bisa kita lakukan, dan saya pikir Mas Soleh ini adalah salah satu champion pendidikan yang ada di garda depan untuk merubah masyarakat lewat pendidikan. Itu luar biasa banget. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lewat WhatsApp nanti. Saya pikir itu aja, Mas Wawan. Terima kasih juga buat teman-teman saya, ada Pak Susanto, Vira, kemudian teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Itu aja. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Mas Ahmad Aditya yang sudah menyampaikan penutup untuk acara pada sesi hari ini. Jadi ada beberapa kata kunci yang saya catat dalam diskusi kita kali ini, bahwa online ini hanya sebagai tools, bukan sebagai media utama untuk pembelajaran. Tetap kata kuncinya adalah pada pengajarnya, bagaimana kita melakukan peningkatan kompetensi para pengajar untuk memanfaatkan tools yang ada, kanal yang ada, supaya bisa menghasilkan output yang maksimal. Kemudian juga terkait dengan paradigma pendidikan, jadi pendidikan itu sebagai suatu sistem thinking, bukan suatu sistem analyze thinking, sebagaimana disampaikan oleh Mas Rangga. Dan konsep menarik juga, ini momentum pembelajaran daring ini merupakan suatu Mas Budi yang dibaca itu suatu momentum untuk revolusi pendidikan. Dan ini memerlukan keterlibatan dari berbagai macam stakeholder, tidak hanya pemerintah, tapi itu merupakan suatu kewajiban kita bersama untuk memberikan input dan juga memberikan masukan kepada pemerintah terkait sistem pendidikan kita yang sudah mulai bergeser ini. Hanya penting untuk teknologi sebagai salah satu backbone dari pembelajaran ini, dan bagaimana maksimalkan mengakselerasikan output untuk sumber daya kita yang ada di Indonesia ini, supaya momentum demografi bonus demografi itu bisa dimaksimalkan sehingga bisa mencapai Indonesia emas. Itu saja sedikit resume dari yang saya dari diskusi pada hari ini. Kita bisa akan terus berlanjut acara diskusi-diskusi online berikutnya. Mungkin nanti kami juga akan undang dari pemerintah supaya bisa ikut memberikan perspektif dari stakeholders pemerintah dalam diskusi-diskusi berikutnya. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Mas Reza, Mas Rangga, dan Mas Budi Sugandi, dan tentu saja kepada Prof. Yusuf Barusman sebagai pemantik diskusi, dan kepada rekan-rekan Mas Ahmad Aditya sebagai co-founder Jalar, Prof. Santo Saman, dan rekan-rekan jaringan alumni luar negeri yang ada dalam maupun di luar negeri, dan
kepada penonton yang menonton acara ini melalui Radar TV Lampung maupun Adi TV Yogyakarta. Terima kasih banyak kami sampaikan. Semoga acara ini bermanfaat dan kita akan tetap menjalin silaturahmi untuk berdiskusi untuk demi memajukan pendidikan bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih Bang Rangga, Bang Reza, Bang Budi. Udah keluar Bang Budi ya? Budi udah keluar ya? Udah keluar. Ini saya ketik WA. Mas sekarang di mana, Mas? Silakan. Hah? Kita rencana forensik linguistik dengan Bang Reza nih ya. Masih ada hutang saya. Ya Allah. Mas Rangga, saya ingat waktu Mas Rangga masih kita di Belanda ya Mas ya? Kalau Mas Rangga masih ingat waktu kita simposium di Belanda lalu. Ya, dong. Nah ini, iya, ini WA Group, ya teman-teman mau bergabung, ya. Tapi sekarang Mas Rangga udah jadi selebritis ya. Ini ada juga Kak Rahmanita ini, alumni Jamia Millia dari India. Oh iya ya. Pokoknya kita dari Medan nih. Wah, mantap itu. Kak Rahmanita Ginting. WA grupnya tuh yang Jalar itu ya? Iya, iya. Mas, ini ya udah saya kirim nih. Silakan. Okay. Nah, Mas Rangga kalau mau bergabung Mas Rangga dalam WA Group. Boleh, boleh. Jadi teman-teman jika ingin bertanya ke Mas Rangga bisa secara langsung nanti. Gitu. Baik, terima kasih semuanya ya. Boleh. Minta Adit ya, Mas Adit bisa kirim. Ya, siap. Siap Mas Rangga, terima kasih. Kalau Mas Reja udah di dalam grup kayaknya. Mas Soleh bisa bergabung juga Mas Soleh ya di grup ya.